Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang tipe-tipe negara menurut sejarah dan hukum. Sejarah telah mencatat bahwa setiap zaman mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dan juga tokoh-tokoh yang berbeda tentang cerita ketatanegaraan. Dinilai dari sejarah, konsep ketatanegaraan pun bermacam-macam, begitupun juga dengan tipe pemerintahannya. Nah, apa saja tipe-tipe negara menurut sejarah dan hukum? Hari ini kita akan bahas tentang itu. Untuk tipe-tipe negara dari segi sejarah ada 4. Yang pertama adalah tipe negara pada zaman Timur Purba atau kuno. Yang kedua adalah tipe negara Yunani kuno. Yang ketiga adalah tipe negara Romawi, dan yang keempat adalah tipe negara pada abad pertengahan. Kita akan bahas dulu yang tipe negara Timur Purba atau Timur kuno. Nah, pada zaman itu, pada zaman negara Timur kuno atau Timur Purba, diperintah oleh raja-raja yang bersifat absolut atau sewenang-wenang. Meskipun tidak semuanya benar ya, karena ada negara barat pun yang rajanya bertindak secara sewenang-wenang, sehingga pada saat itu dikenal istilah the king can do no wrong, bahwa raja tidak pernah berbuat salah. Tipe negara yang kedua adalah Yunani kuno ya. Pada saat Yunani kuno disebut juga negara kota atau polis, yang wilayah negaranya sebesar kota, kemudian dikelilingi oleh tembok-tembok sebagai benteng pertahanan apabila ada musuh yang menyerang dari luar. Nah, pada saat itu jumlah penduduknya juga masih sedikit, kemudian sudah muncul bibit-bibit demokratis. Dan warga negaranya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan budak, yang kedua adalah golongan pendatang, yang ketiga adalah penduduk asli Yunani kuno. Nah, golongan budak ini tidak mempunyai subjek hukum, oleh karena itu tidak mempunyai hak-hak hukum. Bahkan budak ini tidak memiliki apa-apa, bahkan mereka lah yang dimiliki oleh golongan pendatang ataupun golongan penduduk asli Yunani kuno. Sedangkan untuk golongan pendatang itu dianggap ada tetapi tidak mempunyai hak turut campur tangan dalam pemerintahan. Hak dan milik golongan pendatang ini tetap dihormati, dan golongan yang berhak mengendalikan pemerintahan negara hanyalah golongan asli saja. Untuk membicarakan tentang negara dan pemerintahan, rakyat bersama raja berkumpul di lapangan untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, sehingga pada saat ini dikenal sebagai bibit demokrasi langsung ya. Wajar saja karena pada saat itu wilayahnya masih kecil ya, wilayah sebesar kota, negara kota, dan juga penduduknya masih sedikit. Jadi pada saat itu masih belum ada lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat atau badan perwakilan rakyat ya. Jadi masih demokrasi langsung. Penyampaian aspirasi langsung disampaikan oleh rakyat kepada pemimpinnya secara langsung di lapangan, seperti itu. Tipe negara yang ketiga adalah Romawi Purba atau Romawi kuno. Pemerintah yang pertama kali dalam kerajaan Romawi adalah berbentuk monarki atau kerajaan. Nah, pemerintahan monarki pada zaman Romawi kuno ini sudah ada badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum ningrat saja. Kemudian pada saat itu terjadi pertentangan antara kaum ningrat dengan rakyat jelata, dan pertentangan tersebut diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahan dipegang oleh 2 orang, konsul bersama pemerintah, menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Nah, tipe dari negara Romawi Purba ini digambarkan sebagai suatu imperium yang mempunyai wilayah yang sangat luas karena jajahan-jajahannya. Ya. Akibat dari jajahan itu timbul pertemuan antara 2 kebudayaan dari orang-orang Romawi yang pulang ke negeri asalnya sambil membawa kebudayaan
ajaran Yunani yang mereka lihat sendiri untuk dijalankan di Romawi. Salah satunya yaitu mengenai ajaran demokrasi atau kedaulatan rakyat. Nah, ajaran yang dibawa pulang dari Yunani itu tidak membawa pengaruh terhadap susunan pemerintahan di Romawi. Yang ada di Romawi, kaisar mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bertindak sesuka hatinya dan terkenal sebagai seorang yang tiran atau berkuasa secara absolut, secara sewenang-wenang. Nah, kedaulatan rakyat yang mereka terima dari kebudayaan Yunani ini dikonstruksi menjadi paham kaisarismus, yaitu suatu paham di mana kaisar menerima seluruh kekuasaan dari rakyat berdasarkan kepercayaan dari rakyat. Yang keempat adalah tipe negara abad pertengahan. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, itu zaman abad pertengahan. Sejalan dengan itu, keruntuhan ketatanegaraan pun terjadi dan berganti kekuasaan dari agama Kristen semakin berkembang dan kemudian menggantikan sistem ketatanegaraan menurut ketentuan gereja. Menurut penganut agama Kristen, bahwa di dunia ini tidak ada yang harus ditaati secara patuh, karena yang wajib ditaati pertama-tama sudah taati adalah perintah Tuhan. Perintah penguasa boleh ditaati apabila tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Dan sebagai akibat dari pengakuan ini, maka agama Kristen mendirikan suatu organisasi yang kuat, yaitu organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang paus sebagai wakil Tuhan untuk memerintah di dunia. Tipe negara abad pertengahan adalah feodalistis berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Tetapi dalam perkembangannya, hak milik tidak lagi mutlak, tetapi hak milik mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Nah, akibatnya timbullah hak-hak rakyat yang membatasi kekuasaan raja yang dikemukakan oleh aliran Monakormaken yang akan mencegah tindakan sewenang-wenang raja. Perjanjian antara rakyat dan raja yang saling membatasi diatur dalam Leges Fundamentalis yang isinya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak. Jika raja melampaui hak, maka rakyat akan memberontak, sedangkan jika rakyat tidak mematuhi perintahnya, maka raja ini berhak untuk menghukum. Tadi membahas tentang tipe-tipe negara menurut sejarah, dan sekarang kita akan bahas tentang tipe-tipe negara menurut hukum. Nah, sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum ini sendiri sebenarnya sudah lama ya, sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara itu sendiri. Nah, cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato, kemudian pemikiran Plato itu dipertegas oleh Aristoteles. Dalam bukunya berjudul Nomoi, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi tentang hukum ya. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah diatur oleh hukum ya, berdasarkan hukum. Dan ditegaskan oleh Aristoteles, yaitu suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles berpendapat bahwa yang memerintah dalam negara itu bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusiliaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Oleh sebab itu, manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, sehingga akan menjelmakan atau akan tercipta manusia yang bersikap adil. Nah, ciri-ciri negara hukum atau Rechtsstaat itu yang pertama adalah ada undang-undang dasar atau mempunyai konstitusi. Kemudian yang kedua adalah adanya pembagian kekuasaan negara ya. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara, dan yang ketiga adalah diakuinya atau dilindunginya hak asasi manusia. Ada 4 tipe negara menurut hukum. Yang pertama adalah negara polis,
Yang kedua adalah negara hukum liberal. Yang ketiga adalah negara hukum formil atau hukum formal. Yang keempat adalah negara hukum material atau welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, tipe negara hukum yang pertama adalah negara polisi atau police state, ya. Salah satu tipe negara hukum ini memposisikan kedudukan raja itu dalam suatu negara berada di atas warga negaranya dan pemerintahannya bersifat monarki absolut. Negara polisi ini terkenal dengan slogannya Salus Publica Supreme Lex. Artinya kepentingan umum adalah yang harus diutamakan. Tapi yang menentukan kepentingan umum atau bukan itu adalah raja, bukan rakyat, ya. Nah, sehingga dikenal dengan jargon El Etat c'est moi. Negara adalah aku, ya. Aku di sini adalah raja. Jadi bukan ditentukan oleh rakyat atau orang banyak. Keputusan tertinggi di dalam negara berada di tangan raja, ya. Pada tipe negara polisi ini, meskipun ada hukum administrasi, tetapi masih sempit, di mana hukum administrasi negara hanya berbentuk instruksi yang harus dijalankan, yang harus diindahkan oleh aparat negara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Tipe negara hukum yang kedua adalah negara hukum liberal. Konsep negara hukum liberal ini menghendaki supaya negara bersifat pasif, artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan negara, ya. Penyelenggaraan perekonomian dalam negara hukum liberal berasaskan persaingan bebas. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kepentingan masyarakat dikesampingkan, yang penting kaum liberal mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tipe negara hukum yang ketiga adalah negara hukum formal atau formil. Nah, pada tipe ini negara membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat. Jadi negara ini tidak ikut campur secara banyak, ya, tidak ikut campur tangan terhadap urusan dan kepentingan perekonomian warga, ya, dengan dalil laissez-faire, laissez-aller, bahwa warga negara itu dibiarkan mengurus kepentingan ekonomi sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Jadi negara hukum formal ini mendapatkan kekecaman, ya, mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena sistem yang ada ini mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang sangat mencolok. Yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin karena negara tidak ikut campur dalam hal ini. Sehingga atas reaksi ini, gagasan ini kemudian menentukan bahwa pemerintah itu untuk ikut campur tangan dalam urusan warga, baik dalam urusan ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nah, dari kecaman berbagai warga terkait tipe negara hukum formil tadi, karena pemerintah tidak ikut campur terhadap perekonomian, sosial, untuk membangun kesejahteraan rakyat, sehingga muncullah tipe negara yang selanjutnya, yaitu tipe negara hukum material atau dikenal dengan welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, konsep pemerintahan pada tipe ini memiliki kekuasaan untuk campur tangan. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk turut andil atau turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah itu ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, ya. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat. Dan pemerintah itu diberikan tugas membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan kehidupan, berwenang dan bebas mengatur urusan warga negaranya. Nah, di Indonesia itu dalam konstitusi juga dalam pasal 33 ya UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya di sini Indonesia menganut atau tipe negara hukum material atau welfare state atau negara kesejahteraan. Oke teman-teman, itu tadi tentang tipe negara menurut dan hukum. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.